Kalau dilihat dari proses pelaporan hingga penetapan Nikita Mirzani menjadi tersangka, memang ini terlihat terlalu lancar dan cepat sekali. Akankah kasus ini sampai akhir akan cepat dan lancar? Apakah ada bintang 7 di belakangnya? Apakah grup para pemilik skincare nakal ini uangnya sudah berlimpah sehingga dia mudah membuang uang karena mendapatkannya pun mudah? Banyak berita yang mengatakan bahwa mereka sanggup memberikan uang miliaran rupiah hanya untuk tutup mulut. Tetapi kalau dilihat dari Nikita Mirzani yang begitu tenang dan santai, sepertinya memang Nikita Mirzani tidak bersalah. Bisa jadi Nikita Mirzani dijebak dengan uang tutup mulut ini. Mereka rame-rame berusaha menyingkirkan Nikita Mirzani dan Doktif agar produk skincare mereka bisa dijual bebas. Akankah Nikita Mirzani dan Doktif dapat mereka singkirkan? Netizenlah yang bisa menilai dan mendukung mereka. Lagian lucu, kalau dia merasa diperas, dia merasa diancam. Kenapa uangnya harus dikasih dulu? Kenapa dia nggak langsung laporin aja ke polisi? Kan sesimpel itu aja guys pemikiran tuh. Ya kan, dan harus digarisbawahi ya. Si manusia silver ini tidak pernah berkomunikasi dengan saya dan saya tidak pernah berkomunikasi dengan dia. Ya kan, dan harus digarisbawahi ya. Si manusia silver ini tidak pernah berkomunikasi dengan saya dan saya tidak pernah berkomunikasi dengan dia. Suami dari Dr. Reza Gladys, selaku korban juga dari dokter detektif. Pak, banyak minum dulu deh. Kayaknya amnesia di Anda. Kok bisa Anda bilang istri Anda korban? Korban apa? Korban perselingkuhan Anda kali. Penetapan tersangka ini sebenarnya gue ngelihatnya memang agak rancu ya, agak perlu dipertanyakan penetapan tersangka ini. Kenapa? Karena kalau menurut cerita kronologis yang disampaikan oleh Nikmir maupun oleh Reza Gladys di ruang publik begitu, bahwa terjadi pertemuan begitu ya antara Reza Gladys dengan Nikmir, dan yang pertama kali menghubungi Nikmir sendiri adalah Reza Gladys itu sendiri begitu ya, karena katanya Nikita Mirzani memiliki sesuatu hal yang ketika ini diungkapkan akan berdampak terhadap bisnisnya Reza Gladys. Lalu ketika itu Reza Gladys datang menghubungi Nikmir, mengajak pertemuan. Ketika mengajak pertemuan lalu akhirnya menyerahkan sejumlah uang gitu ya, melalui cash, dan sebelumnya juga katanya sudah dilakukan transfer senilai 2 miliar, lalu cash juga senilai 2 miliar, berarti totalnya 4 miliar. Kalau seandainya Nikmir ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan persoalan ini, yang mana pasal yang dikenakan adalah pemerasan begitu ya, maka menurut gua sangat rancu sekali dan tidak bisa dikenakan kepada Nikmir. Gue bingung loh Il. Iya, maksudnya sama perkara ini kan dia yang nyari gua. Dia yang maksa Mai, dia yang nyari gua, tapi dia nggak dapat nomor telepon gua. Terus dia dapat nomor teleponnya Mail. Dia telepon-teleponan sama Mail. Ini gue perjelas ya, gua tidak ada telepon-teleponan, ketemuan, apalagi ngobrol sama si Reza, si Ratu Flexing. Tidak ada. Ya, tapi dia ngubungin Mail berkali-kali. Dia yang minta tolong diketemuin sama gue. Gue juga bingung ngapain sih Reza, Ratu Flexing, lu pengen banget ketemu gue. Nah, tapi yang gue happy-nya, tahu nggak? Gue tuh happy banget karena apa? Memang lingkungan pertemanan itu penting ya guys ya, untuk meningkatkan kepintaran kita ya. Nah, si Ratu Flexing ini memang blow on. Jadi waktu dia nelfon Mail sama si Reza Ratu Flexing ini direkam guys. Direkam. Rekamannya kurang lebih 9 menit. 9 menit 41 detik. 9 menit 41 detik. Dia yang rekam sendiri. Tapi dia ngomongnya, aku minta tolong dong diketemuin sama Kak Niki. Sampai polisi, sampai penyidik yang waktu itu BAP gue, dia sampai shock pas dengerin voice note itu rekaman gitu. Terus gue cuma bilang kayak, tuh bapak ada pemerasan nggak? Sampai gue gitu. Iya. Nanti kalau mau saya berbicara nanti sebenarnya di pengadilan. Di pengadilan aja. Iya.
Masa ujuk-ujuk kalian diajak untuk bilang justice buat Dokter Reza yang benar korban pemerasan, ya itu benar adanya, memang dia diperas. Guys, coba kalian cek, gue tuh tidak pernah dikasih baju oren, jadi jangan mimpi, ya. Mau seberhasil apapun kalian untuk menjadikan si Nikmir itu tersangka, ya tetap saja aku tidak peduli dan aku sama sekali tidak simpati dengan kalian. Di Kumpas ya, dari sisi kata pemerasan juga dari sisi kata produknya itu jelas atau enggak ya? Iya, ya pasti dong. Kalau seandainya jelas produknya, ngapain harus nyuap orang? Apa dia kalau seandainya jelas produknya, ngapain harus nyuap orang? Itu aja intinya kan. Kalau saya legal, ngapain rugi-rugiku sekian miliar? Itu.